sekarang kita harus melihat sampai seberapa jauh sih dia betul-betul sudah tidak mungkin kembali lagi. Karena pada dasarnya kalau memang kasus KDRT menimpa artis, seorang public figure, gimana? ya dilihat dari segi apa, lihat dari segi pelakunya. Jelas pelakunya karena melakukan secara berulang, maka diduga memang kepribadiannya memang demikian. Jadi kepribadiannya agresif dan sangat mudah untuk melakukan tindak kekerasan. Itu lalu kita lihat lagi ada faktor pencetusnya apa pada saat itu sehingga muncul suatu tindakan. Jadi orang dengan kepribadian tetap tidak otomatis menjalankan atau berlaku sesuai dengan tingkah lakunya. Tapi ada suatu faktor pencetus juga. Dalam hal ini tidak tahu ada apa, apakah faktor calegnya atau faktor apa. Karena jelas caleg itu juga banyak stres karena dia sudah mengeluarkan uang belum tentu terpilih. Bu, tapi kalau menurut Ibu sendiri kondisi seorang perempuan yang di KDRT seperti apa sih Bu, rapuhnya dan juga mentalnya seperti apa? Sekarang kita harus kembalikan bagaimana perempuan itu. Perempuan ada yang kuat, biasa ribut, ada yang lemah dan sangat disayang dan dibantu oleh orang tuanya. Maka dia akan lain dalam hal ketangguhan menghadapi suatu tindakan kekerasan. Kan ada misalnya kita ambil seorang olahragawan perempuan, dia misalnya menghadapi seperti itu tidak terlalu dirasakan. Tapi seorang yang lemah lembut menghadapi seperti itu kan sangat dirasakan. Jadi kita tidak bisa menggeneralisir. Tapi yang pasti adalah bahwa dia memang tetap akan merasa tertekan. Apalagi lihat dari buktinya bahwa dia lapor ke polisi. Kalau dianggapnya tidak terlalu keras, seringkali juga tidak akan lapor dengan begitu mudah ke polisi. Bu, tapi kalau Ibu sebagai melihat seorang psikolog kesehatan, seorang pria yang sudah ibaratnya ini sudah 2 kali Bu, Ferry melakukan ini emang sudah menjadi DNA-nya, tabiatnya itu gimana sih Bu? Jadi itu sudah kepribadian, akhirnya perilakunya ya perilaku sebagai apa yang kita lihat sesuai dengan akhirnya tabiatnya. Jadi memang itu sudah akan berulang-ulang lagi, tapi kita tidak tahu kemudian karena ada faktor-faktor yang dapat merubah perilakunya. Faktor apa? Misalnya kalau dia misalnya ditangkap dan betul-betul merasa jera dan misalnya juga dibantu dengan pengarahan-pengarahan, maka mungkin saja dia tidak mengulang atau tidak mengulang dengan keras. Lalu bisa saja situasi berikutnya demikian tenang sehingga dia juga tidak melakukan tindak kekerasan yang berlebih. Tapi kalau misalnya dia melihat, oh saya mau diapakan juga hak saya kok, di polisi juga toh ya masalah kecil bagi dia, maka dia bisa saja berani mengulang perbuatannya. Bu, kalau untuk masalah dalam rumah tangga, ketika masalah masalah seksualitas itu biasanya ada nggak sih ketika sang pria itu hasratnya tinggi, tapi ketika wanita yang menolak itu bisa kejadian nggak sih? Ya. Terus seperti apa seorang psikolog melihatnya? Setiap stres bisa menimbulkan kejadian pada orang yang memang mempunyai dasar kepribadiannya. Jadi kita kembalikan pada dasar dari sifat orangnya. Jika itu terjadi pada orang lain, mungkin belum sampai terjadi apa-apa. Kan banyak sekali orang yang ya suami istri kan tidak selalu pasti sama-sama. Tapi kadang-kadang ada satu yang mau, satu yang tidak. Tapi semuanya itu kan saling toleransi. Tapi kenapa dia harus keinginan dia yang diikuti? Jadi bagi dia itu merupakan suatu stres. Stres itu bisa mencetuskan tiba-tiba muncul agresi dan akhirnya melakukan tindak kekerasan. Itu apa Bu? Maksudnya itu
penyakit itu apa, itu sebuah penyakit atau emang tabiat atau kebiasaan? Itu pertama didasari oleh kepribadian. Kemudian jika ada masalah, jadi akhirnya dalam jiwanya itu dia terlalu agresif. Sehingga sedikit tersentuh maka dia bisa melakukan tindak kekerasan. Tapi mungkin juga bukan hanya itu faktornya, tapi ada faktor lain. Mungkin juga ada masalah di balik itu, ada masa dia memikirkan keuangan dalam hubungan dengan calegnya. Kita kan belum tahu persis, tidak dilakukan penelitian secara lebih detail. Bu, tapi kalau Ibu melihat yang ada beredar di medsos foto karena Melinda yang berdarah itu, Ibu melihat seperti apa tuh Bu? Dia lebih kan atau ada maksud? Jadi kalau sampai berdarah, jelas semua orang melihatnya kok keterlaluan amat. Memang seorang suami memukul istri itu dianggap sudah keterlaluan. Apalagi kalau sampai berdarah. Ibu melihatnya seperti apa? Itu dilebih-lebihkan atau emang untuk memperkuat bukti? Jadi bahwa ini tidak dihapus mungkin dilebih-lebihkan. Mungkin juga perdarahannya demikian besar sehingga mengalir terus. Jadi kita belum tahu, harus melihat secara persis apa yang sebetulnya terjadi. Dan seharusnya kan ada visum lagi yang menentukan memang dilakukan tindak kekerasan yang sangat keras sampai pada masalah apa. Jadi apakah ada tulangnya yang terkena atau ya pembuluh darah di luar, kita kan belum tahu. Bu, seberapa traumanya sih kalau para korban KDRT itu, Bu? Memang kan ada beberapa kasus seperti artis residival bisa memaafkan dan kalau ini mungkin akan dilanjutkan ke tahap sampai dihukum gitu. Nah, seberapa besar sih korban KDRT itu? Ya, kita kan belum tahu apakah sebelumnya juga terjadi. Hanya belum sampai sesuatu yang berdarah-darah. Jadi kalau ini terjadi berulang, jelas akan berbeda daripada kalau ini pertama kali terjadi. Tapi bahwa akhirnya melaporkan ke kepolisian, itu merupakan tanda bahwa dirinya memang sangat kesal ke suaminya. Bu, tapi menurut Ibu sendiri, trauma healing apa yang dirasakan oleh seorang wanita kalau sudah disakitin, apalagi KDRT? Harus menghilangkannya cara apa? Jelas traumanya takut menghadapi laki-laki, bahwa melihat bahwa laki bisa seperti itu. Tinggal pengalaman yang sebelumnya tidak pernah terjadi atau pengalaman di rumah tangga sebelumnya, kalau itu sesuatu yang baru pertama kali terjadi, kita lihat kembali bagaimana suaminya bersikap. Karena mungkin saja suaminya itu seorang yang sangat-sangat halus jika keinginannya diikuti, dan kasar sampai pemukulan jika keinginannya tidak diikuti. Itu kita nilai lagi. Dan akhirnya untuk perempuannya jelas ada rasa takut bahwa beranggapan bahwa pria mungkin saja melakukan cara seperti itu. Untuk menghilangkan trauma tersebut dengan cara apa, Bu, biasanya untuk perempuan? Jelas dengan berjalannya waktu akan hilang. Tapi coba untuk awalnya juga dibantu untuk ada beberapa yang mengayomi perempuan itu, yang mendampingi dan tetap menghimbau supaya dia tidak terus saja memikirkan ketakutan menghadapi suaminya. Keputusan ketika si dalam rumah tangga itu ada KDRT, keputusan untuk berpisah dan tidak berpisah itu gimana buat Anda? Sekarang kita harus melihat sampai seberapa jauh sih dia betul-betul sudah tidak mungkin kembali lagi. Karena pada dasarnya kalau memang bisa dirukunkan, kita rukunkan. Tapi seringkali kalau kita memaksakan suatu kerukunan, bisa saja keadaan akan berulang dan keadaannya bisa lebih parah untuk anak-anaknya. Kalau nanti nih Bu Melinda bisa memaafkan seperti yang kejadian Lesti yang lalu dengan Rizky Bilar, ini menurut pendapat Ibu seperti apa nih seorang perempuan yang bisa memaafkan walaupun sudah di KDRT? Ya,
kita kan belum tahu kan apakah pada saat itu dia kesal sekali, atau setelah itu dia maafkan, atau setelah itu dirayu lagi oleh suaminya, dan setelah itu jadi tergantung pada apa yang terjadi kemudian. Mungkin risiko semacam itu harus dihadapi. Jadi kalau mau rukun kembali, perlu dibahas masalah kemungkinan itu, dan tahan tidak kalau kembali terulang kejadian seperti itu. Jadi jangan kita menilai dari segi emosi saja, tapi coba juga bertindak secara rasional, karena kadang-kadang emosi itu menutupi pemikiran kita. Karena kita emosi, kita akhirnya juga tidak berpikir risiko yang fakta yang mungkin terjadi. Dan tadi sore ada beredar foto Ferry dan Vena dipertemukan untuk mediasi. Ini kayak gimana nih? Sebetulnya untuk mediasi sih bagus-bagus saja. Tinggal apakah betul tercapai kesepakatan atau ini hanya masalah emosi saja yang sifatnya sementara. Tapi kalau memang betul-betul dan mau dicoba, ya itu urusan mereka. Kita tidak bisa mengharapkan suatu perceraian, tapi kita coba yang terbaik. Kalau memang betul-betul suaminya dengan dilaporkan ke polisi akhirnya menyerah dan tidak akan melakukan hal itu lagi, ya dan mau dicoba, ya silahkan dicoba. Tapi kok tidak berani menghadapi kenyataan bahwa mungkin nanti akan terjadi pemukulan lagi, ya itu juga urusan mereka berdua juga. Bu, terakhir dari saya, Ibu ada masukan atau nasihat untuk korban KDRT dan untuk ini para pelaku supaya tidak berulang? Sebetulnya korban KDRT itu banyak faktor yang ikut menentukan. Jadi termasuk di dalamnya misalnya lingkungannya. Sekarang KDRT bukan hanya KDRT, tapi ya secara umum suatu tindak kekerasan orang lain tidak mau ikut campur. Jadi masyarakat dalam hal ini juga ikut salah. Kalau misalnya masyarakat ikut ya memisahkan, maka hal itu akan lebih mungkin tidak terjadi. Lalu kita lihat lagi kalau dilaporkan ke kepolisian, apakah akan dilakukan dengan cara sebaik-baiknya atau kurang. Jadi itu juga ikut menentukan. Kalau polisi juga sigap, maka juga akan mengurangi. Lalu kepribadian dasar, problem-problem yang dihadapi. Sekarang kan masyarakat pada umumnya kan lebih sering kasar, lebih sering tegang, lebih sering melakukan tindak kekerasan. Karena situasi kondisi yang dihadapi itu kurang sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Sebagaimana jauh sebelum COVID kan berbeda.